Kemudian hadis selanjutnya 345, dan ini karena mirip-mirip kita akan coba bacakan insya Allah sampai hadis nomor 349 ya. 10 hadis dalam pasal kita ini. Dari Abdullah bin Mas'ud, hadis nomor 345, urutan 6 dalam pasal kita. Sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha wa salatuha fi mikhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Salat seorang wanita di ruangan dalam kamarnya lebih baik daripada salatnya di kamarnya. Maksudnya di umumnya ruangan kamar gitu kan. Dan salatnya di mikhda' ya. Mikhda'iha adalah lebih baik daripada salatnya di ruang kamarnya. Jadi maksud dengan al-mikhda' bagian-bagian buku ada dijelaskan situ, mim dibaca kasrah, kha disukunkan dan dal dibaca fathah, yaitu al-mari atau tempat menyimpan di dalam rumah. Ya. Jadi saya ulangi, sholat seseorang di wanita di ruangan dalam ruang kamarnya lebih baik daripada sholat di umumnya kamarnya. Jadi makin sudut di kamarnya makin bagus daripada dia ya umumnya di kamarnya yang luas, dia pindah-pindah gitu kan. Dan sholatnya di ya, tempat dia menyimpan barang adalah lebih baik daripada sholatnya di ruangan kamarnya secara umum. Ya, yang sudah kita jelaskan tadi teman-teman, di sini adalah maknanya makin tersembunyi maka makin baik bagi wanita. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Kemudian hadis selanjutnya 346 urutan 7 dengan sanad sahih juga darinya, maksudnya dari sama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita adalah aurat, jika dia keluar maka syaitan mengintainya. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia berkata hadis hasan sahih ya, gharib. Ini penjelasan daripada Tirmidzi. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih mereka berdua dengan lafaz yang sama, dan keduanya menambahkan riwayat wa aqrabu ma takunu min wajhi rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Dan kondisi yang paling dekat kepada wajah Rabbnya ya, adalah ketika dia para wanita itu di dalam rumahnya yang paling dalam. Nah, ini luar biasa. Berarti teman-teman wanita harus faham, rumah itu adalah tempat ibadah terbaik mendekatkan diri kepada Tuhan Anda. Rawat baik-baik rumah itu, dan itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anda begitu masuk, lahir di rumah ayah Anda, ibu Anda, maka Anda di rumah. Ya, keluar itu adalah hal yang mendarurat. Begitu juga Anda pada saat sudah menikah, Anda di rumah suami Anda, urus rumah itu, tata yang rapi, bersihkan segala macam, ibadah di situ. Dan itu surga buat Anda meninggal, insya Allah masuk surga. Ini sudah kita jelaskan tadi karena semakna dengan hadis sebelumnya. Saya langsung pindah ke hadis nomor 347. Dan ini hadis nomor 8 dalam urutan pasal kita. Hasan li ghairihi. Derajatnya Hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Juga masih dari sama. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, ma sallatil mar'atu min salatin ahabba ilallah min ashaddi makanin fi baitiha dhulmah. Tidaklah seorang wanita melakukan sholat yang lebih dicintai oleh Allah daripada sholat di tempat yang paling gelap di rumahnya. Diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Kabir. Yang dimaksud sini gelap adalah tempat yang paling ya, tertutup. Dan bukan berarti digelapkan ya. Tapi tempat yang paling tertutup sehingga makin tidak terlihat oleh orang-orang. Nah, seperti itulah ya. Karena kan kalau di ruang tamu bisa saja ada tamu datang tiba-tiba tahu dia lagi sholat gitu kan. Enggak, dia makin tidak lihat orang makin bagus. Seperti itu. 3 buah hadis yang terakhir, hadis nomor 348 ada 2 riwayat, kemudian ada hadis nomor 349 1 riwayat. 348 ada urutan 9 di pasal kita, tulisannya ada 9A dan 9B. 9A Hasan li ghairihi. Dia jadi Hasan karena dikuatkan dengan riwayat lain, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dari riwayat Ibrahim Al-Hajari dari Abu Al-Ahwas darinya dan dari Nabi SAW beliau bersabda, inna habba salatil mar'ati ilallahi fi ashaddi makanin fi baitiha dhulmah. Sesungguhnya solat seorang wanita yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan di tempat paling gelap di rumahnya. Dan saya sudah jelaskan tadi makna yang paling gelap adalah tempat yang paling tertutup. Jadi bukan berarti digelapkan ruangannya, tapi tempat yang paling tertutup. Ya. Karena biasanya kalau tempat gelap itu kan jarang orang datangin ya, seperti itu maksudnya. Jadi di situ jarang sekali orang tahu gitu loh. Mungkin tamu tidak tahu itu tempat apa gitu. Seperti itulah, karena makin tutup. Dan ini tadi yang paling tepat adalah di kamar tidurnya sendiri.
Ya, jadi kalau ibu-ibu Allah mudahkan suaminya Masya Allah berikan kamar yang luas, sisipkan satu sisi ruangan yang memang di situ tidak lula lalang khusus untuk Anda sholat saja. Hadis 9b-nya sahih mauquf, maksudnya dia sahih dan hanya sampai kepada para sahabat kalau mauquf ya. Dari riwayat lain dari Ibnu Khuzaimah dia berkata dalam kurung innama kemudian an-nisa'u aurah wa innal mar'ata la takhruju min baitiha wa ma biha ba's fayastashrifuha syaitan fayaqulu innaki la tamurrina bi ahadin illa a'jabtihi wa innal mar'ata la talbasu thiyabaha fayuqal aina turidin fataqul a'udu maridan aw ashhadu janazah aw usalli fi masjid وما أبدت المرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. Wanita itu hanyalah atau wanita itu adalah aurat. Ya. Ada footnote nomor 372 di bawah. Ya. Di situ dikatakan, baik ini penjelasan saja, saya tidak usah baca footnote-nya. Penjelasan tentang masalah pengaturan penataan riwayat ini. Saya langsung masuk ke terjemahan. Wanita itu aurat dan sungguhnya seorang wanita keluar dari rumahnya pada mulanya dalam keadaan tidak ada masalah. Lalu syaitan mengincarnya. Dia berkata, maksudnya syaitan bisikin perempuan itu, tidaklah kamu melewati seseorang melainkan kau membuatnya takjub. Artinya, tuh lihat tuh orang itu lagi suka kau. Tuh lihat tuh gini. Jadi dia menggoda terus wanita ini. Dan sungguhnya seorang wanita memakai pakaiannya. Lalu dikatakan kepadanya, kau mau kemana? Dia menjawab, menjenguk orang sakit atau mengiringi jenazah atau sholat di masjid. Dan tidaklah seorang wanita dalam kurung meraih nilai ibadah kepada Robnya seperti ibadahnya kepada Tuhannya di rumahnya. Dan sanadnya hasan. Di bawah juga ada penjelasan sabdanya, fayastashrifuha syaitan, yakni maksudnya syaitan mengintainya, maksudnya adalah syaitan tegak dan mengarahkan pandangannya kepadanya. Dia menginginkannya karena ia telah melakukan salah satu sebab yang dengannya syaitan dapat menguasainya, yaitu keluar dari rumahnya. Ada pun nomor 373 disebutkan, ini syaitan dari kalangan jin. Lalu bagaimana menurutmu dengan syaitan dari kalangan manusia? Lebih-lebih syaitan manusia di zaman di mana kita hidup padanya. Mayoritas pemuda masa kini tidak memiliki muru'ah atau kehormatan agama ya. Tidak memiliki kehormatan agama, kehormatan diri, kemanusiaan, menggoda para wanita dengan cara yang menakutkan dan menunjukkan kerendahan, kehinaan dan dekadensi. Maka menjadi kewajiban bagi para pemimpin jika mereka adalah orang-orang muslim agar mendidik orang fasik yang buruk yang berperilaku seperti binatang buas yang membahayakan. Di Saudi contohnya teman-teman sekalian itu, kami tahunya ada satu hay'a namanya, hay'a itu kayak hay'a amil ma'ruf nahi mungkar. Kayak satu lembaga pemerintah Saudi bentuk khusus untuk menegakkan ma'ruf, kebaikan, kebenaran dan juga melarang dari kemungkaran. Banyak kegiatan mereka kayak waktu sholat mereka keliling satu Saudi. Ya. Di Saudi itu mereka pakai mobil, ayo sholat. Kalau misalnya ada orang yang tidak sholat gitu ya. Terus mereka mengawasi pasar-pasar. Sehingga kalau azan masih ada yang buka maka ditegur ya. Bahkan kalau sudah iqamah masih ada yang buka maka bisa ditutup. Dan diberikan denda, ya sanksi. Begitu juga dengan ada, biasanya di pasar-pasar, kalau Anda pernah tinggal di Saudi tahu tentunya itu di pasar tuh biasanya ada yang pakai mislah, ya seperti jubah gitu kan, di atas gamisnya, kemudian dia ditemani oleh seorang polisi atau 2 orang polisi kiri kanannya. Itu memang untuk mengawasi. Ya. Jadi kalau ada sedikit saja wanita memperlihatkan auratnya atau kadang-kadang mereka kena sedikit diawasi, mereka tatap-tatapan sama seorang laki-laki, mereka pakai bahasa tubuh, kemudian tiba-tiba dia tulis nomor telepon, dilempar, gitu kan, di lantai nanti di tanah, nanti si laki-laki itu ambil lalu mereka telepon-teleponan. Jadi banyak cara, tapi itu subhanallah dibendung ya dengan cara tadi, ya, karena memang mereka sangat memahami bagaimana syaitan itu betul-betul mengawasi wanita, ya. Sudah dibuat seketat itu pun masih banyak saja terjadi pelanggaran-pelanggaran agama. Banyak, hampir setiap hari kasus terjadi, ya ditemukan seorang wanita ternyata jalan bukan sama mahramnya, jalan sama-sama di pasar. Dan itu padahal sulit sekali karena mereka bercadar dan juga laki-lakinya juga bisa saja mengaku ya memang saya saudarinya, ya memang saya suaminya, misal contoh.
Kan tidak bawa buku nikah, misalnya bisa saya ada di rumah, misal contoh. Ya, seperti itu. Tapi subhanallah ada saja cara Allah subhanahu wa ta'ala untuk membongkar kemaksiatan yang terjadi. Jadi banyak di antara mereka hanya dipermalukan, begitu ketahuan dipanggil orang tuanya, dinasihatin supaya dijaga baik-baik dan sehingga dia malu, diberikan surat pernyataan kalau dia tidak akan mengulanginya dan segala macam. Begitu saja masih ada pelanggaran, apalagi kayak negara kita, Masya Allah, yang subhanallah yang sangat bebas sekali. Oleh karena itu setiap muslim harus betul-betul hati-hati. Jangan karena Anda merasa Anda sudah belajar agama, sudah pakai hijab syariah, oh saya tidak akan tergoda. Kita ini manusia lemah. Ya. Anda lemah, kaum laki-laki pun lemah. Ya. Dalam arti kata sini bisa digoda oleh syaitan, apalagi Anda dipastikan dalam hadits ini istashrafa syaitan. Diintai secara khusus oleh syaitan, dan tadi digambarkan luar biasa. Seperti orang yang taruh tangan di atas matanya untuk betul-betul mengintai, bukan sembarangan. Jadi setiap wanita yang keluar harus dibuat ya supaya bisa tersesat. Ya. Bagaimana dia tergelincir sehingga tergelincir dan juga kaum laki-laki. Dan memang fitnah terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Adalah wanita. Seperti itu. Ya. Baik. Hadits ini teman-teman sekalian yang kita ambil tambahan di sini ya, yaitu dari manfaat-manfaat yang sebelumnya ya. Kalau masalah an-nisa aura, wanita adalah aurat sudah kita jelaskan tadi ya. Begitu juga dikatakan tambahannya adalah yang kita bisa tambahkan wa innal mar'ata la takhruju min baitiha wa ma biha ba's. Dan wanita pada saat keluar rumahnya dia tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tujuannya baik gitu loh. Mungkin mau jenguk orang sakit, mungkin mau sholat berjamaah di masjid, mungkin memang mau bekerja gitu kan. Tadinya tidak ada apa-apa. Dan ini dari potongan ini kita bisa ambil pelajaran, boleh wanita keluar rumah, bukan tidak boleh. Tapi pada hal-hal yang darurat. Bukan menghabiskan waktu di luar rumah gitu kan. Ya, seperti banyak orang sekarang membahasakan, kita kan sama dengan laki-laki. Ya. Nah, kita tidak ada masalah kita di luar rumah. Nah, ini berbeda sekali dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tambahannya ya. Jadi boleh keluar rumah tetapi ada batasannya. Dan awalnya keluar rumah, kalaupun niatnya baik, isi katakan sini. Tadinya tidak ada apa-apa dia keluar. Tapi ada potongan ketiga. Fayastashrifuha syaitan. Tapi syaitan langsung memantau, mengintai. Setiap wanita akan diikuti oleh syaitan. Lalu tambahannya di sini, ya, syaitan itu akan berkata, kita ambil potongan tambahan di sini adalah dia keluar dari rumahnya. Itu manfaat pertama yang kita ambil dari hadis 9b ini di urutan 348. Kemudian potongan yang kedua yang kita bisa ambil adalah maka syaitan akan mengintainya fayaqul lalu berkata. Di sini tambahan daripada manfaat yang sebelumnya, dari hadis sebelumnya. Di sini Nabi SAW memberikan kepada kita bocorannya. Apa yang syaitan bisikin kepada anda wahai muslimah. Perhatikan. Maka fayaqul kata Nabi SAW. Maka syaitan akan bisikin setelah mengintai wanita tapi langsung didatangin. Langsung dikatakan dari awal dia keluar dari rumahnya. Dan ini adalah kelemahan wanita. Pujian. Gitu. Ya. La tamurrina bi ahadin illa a'jabtihi. Tidak ada cowok siapapun, laki-laki siapapun yang kau lewatin pasti akan kagum dengan kau. Pujian. Ternyata syaitan buat itu. Dipuji. Ya. Dengan segala macam. Kalau kita rincikan banyak sekali. Mungkin dia katakan tuh lihat tuh cowok lagi lihat kamu tuh. Tuh dia lagi kagum lihat mata. Tuh lihat matanya. Itulah inilah itulah. Perlihatkan sedikit lenganmu. Apa segala macam. Seperti itulah. Ya. Tuh orang tuh gak enak kalau kau gak lihat tuh lihat matanya. Lihat ini dan segala macam. Nah itu hal yang mendasar gitu ya. Hal yang mendasar. Maka ini ya tanda kutip bocoran dari Nabi SAW tentang bagaimana syaitan membisikkan. Jadi kalau ibu jalan, ibu sudah ya tahu terngiang-ngiang ya, apakah di kuping ataupun di hati. Ya. Tuh cowok tuh lagi lihat kamu, ini orang kagum sama kamu, ini orang begini dan begitu. Ah nggak apa-apa lah kasih nomor telepon, apa saja syaitan. Ya hati-hati. Kemudian potongan yang kita bisa ambil tambahan yang ketiga dari hadits ini. Ini maksudnya potongan ketiga tambahan dari manfaat-manfaat yang sebelumnya yang kita belum sempat atau tidak sempat dijelaskan atau tidak sempat tersebutkan dalam hadits ya. Wa innal mar'ata la talbasu thiyabaha. Kemudian para wanita memakai bajunya pada saat mau keluar. Walaupun dia pakai baju ya, dengan tujuan-tujuan baik. Apa tujuannya? Fayuqal aina turidin. Kalaupun ditanya kau mau kemana? Jawabannya fatakul. Dia berkata, a'udu maridan, saya mau jenguk orang sakit. Au ashhadu janazah, atau saya mau ya mengantar jenazah atau melihat ada kematian.
Au usolli fi masjid, atau aku sholat di masjid. Ya. Itu semua alasan-alasan baik ya. Jenguk orang sakit, takziah ke rumah orang yang sedang bersedih, atau sholat di masjid, kan semua perbuatan baik. Itu kan semua perbuatan ibadah. Tapi di sini penutupan riwayat mengatakan, wa ma abadatil mar'atu rabbaha mithla ma ta'budahu fi baitiha. Ketahuilah, seakan-akan pesan ini disampaikan kepada para wanita, ketahuilah kalau kau tinggal di rumahmu, tetap itu yang paling baik dan terdekat kepada Allah. Sholat di rumah. Jenguk pun dari rumah saja. Misalnya dengan via telepon, kayak kita sekarang ya. Apalagi memang di masa pandemi, subhanallah, berkenaan sekali dengan masalah ini. Yang berarti kita kalau orang lagi sakit kan, kita kalau jenguk bahaya bisa malah menular ya. Dimana kita sekarang harus menjaga imun tubuh dan segala macam. Ini memberikan pelajaran dan sangat relevan sekali dengan hadis ini. Anda bisa jenguk dengan cara yang berbeda. Boleh nggak? Berarti nggak boleh jenguk orang sakit? Boleh. Boleh, bukan tidak boleh gitu kan. Tetapi kalau Anda mengurangi itu jauh lebih baik. Karena tujuannya menjenguk orang sakit apa? Kan ibadah. Tujuannya menyaksikan jenazah atau datang ke rumah orang sakit ibadah. Tujuannya sholat ke masjid kan ibadah. Tapi di sini penutupan riwayat menjelaskan kepada kita, tapi ketahuilah pendekatan diri seorang wanita kepada Tuhannya lebih baik pada saat dari rumahnya. Jadi bagaimana Anda meminimalkan semua itu dan Anda lakukan dari rumah. Ya. Yang terakhir adalah 349 urutan 10 dalam bahasan kita, sahih di ghairihi mauquf. Sahih dikuatkan dengan riwayat yang lain, ya, dan dia mauquf atau sampai kepada sahabat. Dari Abu Amr Asy-Syaibani berkata bahwa dia melihat Abdullah mengeluarkan para wanita dari masjid pada hari Jumat dan dia berkata, "Ukhrujna ila buyutikunna khairun lakunna." Pulanglah kalian ke rumah kalian, niscaya itu lebih baik bagi kalian. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad la ba'sa bihi atau boleh diterima. Boleh diterima. Riwayat ini teman-teman tambahan manfaat yang kita bisa ambil adalah bagaimana para wanita boleh sholat Jumat. Boleh ikut sholat Jumat gitu kan. Tetapi tetap lebih afdal dia sholat duhur di rumahnya. Oleh karena itu di Masjid Haram Mekah dan Madinah kalau Anda lihat tetap saja tempat sholat wanita ada. Dibiarkan mereka ikut Jumat karena dibolehkan. Ya, dan melihat memang yang datang itu juga adalah para pendatang, para orang mu'tamirin, hujjaj, orang yang umur, orang yang haji gitu kan. Karena mereka jarang sekali datang ke sana. Maka mereka mengejar keutamaan. Oleh karena itu dibolehkan. Tapi kalau selain daripada masjid-masjid yang mulia ini, gitu kan, cuma di negara kita tidak ada keutamaan khusus gitu. Maka tentu mereka lebih afdal sholat duhur. Ya, lebih afdal sholat duhur gitu. Dan riwayat ini menjelaskan kepada kita tentang masalah bagaimana Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau bahkan menyuruh para wanita keluar dari masjid di hari Jumat. Apalagi hari Jumat kan wajib, ditekankan laki-laki hadir. Supaya jangan ya bertemu, berinteraksi sama laki-laki, disuruh pulang. Tapi beliau tidak mengatakan haram kalian sholat di sini atau kalian tidak boleh sholat Jumat, tidak. Beliau cuma mengatakan pulanglah karena sholat di rumah kalian lebih baik. Walaupun ada keutamaan dengarkan khutbah, ada keutamaan datang di awal waktu hari Jumat kayak hari ini, itu mulia sekali. Tapi itu bagi laki-laki, bukan bagi wanita. Allahu a'lam.